kita cek di gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita cek pada bagian PPG Prajabatan untuk registrasi akun. Saat ini sudah bisa melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 dengan memasukkan surat atau email dan juga kita membuat akun. Hari ini secara resmi sudah dibuka untuk pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022. Di sini berdasarkan surat edaran terbaru yang terbit pada hari ini, maka teman-teman yang memenuhi persyaratan ini segera saja untuk melakukan pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2022 untuk gelombang yang kedua. Berikut ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang syarat pendaftarannya apa saja, kuotanya berapa, dan bidang studi apa saja yang dibuka. Kemudian masa dan biaya pendidikannya itu bagaimana, tahapan seleksinya bagaimana, dan juga tata cara untuk melakukan pendaftarannya bagaimana, serta jadwal pendaftaran dan seleksinya itu kapan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama yaitu syarat pendaftaran. Syarat untuk bisa melakukan pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 ini tidak jauh berbeda ya dengan di gelombang yang pertama kemarin. Kita kutip dari surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek terkait tentang pembukaan PPG Prajabatan yang gelombang 2, maka persyaratan pendaftaran calon mahasiswa ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ya. Jadi yang pertama ini adalah kita ini sebagai warga negara Indonesia ya teman-teman. Kemudian yang kedua, ini tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada Dapodik dan juga Simpatika. Jadi kalau misalkan kita ini sudah terdaftar di Dapodik atau juga di Simpatika, maka kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Ini adalah syarat utamanya ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kita berusia paling tinggi adalah 32 tahun teman-teman pada tanggal 31 Desember tahun pendaftaran ini. Kemudian yang keempat, ini kita memiliki ijazah S1 atau D4 ya, yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Dan kita pastikan untuk data ijazah dengan data yang ada pada PDDikti ini adalah sama. Nanti kita akan berbagi bagaimana caranya untuk mengecek, yaitu terkait tentang ijazah kita yang terdaftar di Pangkalan Pendidikan Tinggi ya. Selanjutnya, kita memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK kita. Ini minimalnya adalah 3,00 teman-teman. Berikutnya, kita memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, kemudian memiliki surat keterangan berkelakuan baik, dan juga memiliki surat keterangan bebas nafsa. Yang mana untuk persyaratan yang nomor 6 sampai nomor 8 ini nanti kita carinya itu ketika sudah diterima ya, lolos tes tahap 1, 2, dan juga 3. Nanti kita gunakan untuk nanti lapor diri teman-teman ke LPTK. Berikutnya, kita menandatangani fakta integritas dan juga mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan juga tes wawancara. Nah berikutnya ini adalah kuota nasional dan juga bidang studi PPG yang dibuka di saat ini. Nah untuk kuotanya, kuota nasional PPG Prajabatan yang tahun 2022 ini adalah 40.000 mahasiswa ya, dan bidang studi PPG Prajabatan yang dibuka pada gelombang 2 ini adalah seperti ini. Yang pertama ada guru kelas SD, kemudian guru bahasa Indonesia, kemudian guru matematika, kemudian pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, ilmu pengetahuan sosial, IPA, kemudian PKN, sejarah ekonomi, dan ada biologi, kimia, fisika, geografi, sosiologi, BK, dan juga seni budaya. Nah di sini ketika teman-teman ingin melakukan pendaftaran, nanti harus linear ya untuk ijazah yang dimilikinya, yaitu linear dengan bidang studi yang dibuka di gelombang yang kedua ini. Nah di sini langkah awal yang teman-teman harus lakukan itu adalah ketika melakukan pendaftaran harus dipastikan dulu untuk ijazahnya adalah linear. Nah untuk cara cek linearitas ijazah ini kita bisa berkunjung. Di sini kita bisa berkunjung yaitu ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Kemudian di sini kalian bisa klik layanan PPG internal, kemudian kita cek linearitas PPG Prajabatan. Selanjutnya kita akan diarahkan ke sini. Nah, kemudian di sini kita bisa cek ya dengan ijazah yang kita miliki. Misalkan di sini ijazah yang saya miliki ini adalah misalkan biologi. Nah, misalkan di sini ijazah yang saya miliki ini adalah
biologi ya. Nah, ini ada banyak sekali pilihan untuk biologinya, disesuaikan dengan ijazahnya. Misalkan di sini ya biologi murni ya, kita cek. Nah, di sini kita untuk biologi ini nanti bisa memilih bidang studinya biologi. Selanjutnya misalkan di sini sastra. Nah, kan bahasa dan sastra Inggris misalkan. Kita cek, kita bisa memilih bidang studi apa. Bisa memilih bidang studi yaitu sastra Inggris. Kemudian misalkan di sini kita ijazahnya itu adalah pendidikan guru anak usia dini. Nah, PG PAUD ya. Ini kita bisa milih apa? Nah, di sini kita bisa milih pendidikan guru PAUD atau PG PAUD. Itu adalah cara cek untuk linearitas ijazah kita sebelum melakukan pendaftaran. Nah, untuk yang berikutnya terkait tentang masa dan juga biaya pendidikan ya. Masa dan biaya pendidikan. Untuk masa dan biaya pendidikan PPG Prajabatan tahun 2022 ini perkuliahan PPG-nya ini dilaksanakan selama 2 semester atau 1 tahun. Dan biaya pendidikan untuk setiap semester itu adalah 8,5 juta ya. Calon mahasiswa yang lulus seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan 2022 akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya untuk PPG Prajabatan ini adalah gratis teman-teman. Cuman kita itu membayar biaya pendaftaran ya untuk seleksi substantif sebesar 200.000. Nah, kemudian nanti akan ada 3 tahapan seleksi yang harus teman-teman ikuti. Nah, di sini ada 3 tahapan seleksi yang kita ikuti. Yang dilaksanakan itulah yang pertama itu tahap 1. Tes tahap 1 telah meliputi seleksi administrasi, yaitu untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi. Ini dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi sistem informasi pengembangan keprofesian berkelanjutan ya, atau SIM PKB. Kemudian tahap 2 ini tes substantifnya itu teman-teman, yaitu ini yang perlu teman-teman persiapkan ya, belajar. Tes tahap 2 adalah tes substantif, yaitu tentang penguasaan konten dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring ya, atau offline pada tempat uji kompetensi yang nantinya akan ditunjuk menggunakan cat UNBK. Kemudian tahap 3 inilah tes wawancara ya. Bagi teman-teman yang lulus dari tes tahap 1 dan tahap 2 nanti ikut tes tahap ketiga, yaitu tes wawancara. Untuk menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa dilaksanakan secara daring atau online melalui platform media virtual meeting. Kemudian tahapan seleksinya bersifat sekuensial ya, sehingga jika dinyatakan nggak lulus pada salah satu tahap maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan 2 ini adalah 200.000 ya. Ini ditanggung oleh calon mahasiswa. Berikutnya untuk tata cara pendaftaran dan juga seleksinya. Untuk sistem pendaftaran ini dibuka tepat tanggal 26 Agustus ya teman-teman, yaitu jam 12 siang. Tentunya di awal video ini tadi kalian sudah bisa melihat bahwa sekarang ini sudah dibuka ya di gtkbelajarkemdikbud.go.id. Teman-teman siapkan alamat email aktif, kemudian melakukan pendaftaran ya. Nah, ini tutorial lengkapnya saya berikan di deskripsi. Kemudian teman-teman di sini membuat akun pendaftaran di SIM PKB. Tahap ini teman-teman masukkan nick dan juga diverifikasi ya secara otomatis, dan akun berhasil terbentuk jika data calon mahasiswa dinyatakan valid, memenuhi poin bagian A angka 1 sampai 3 ini. Nah, ini teman. Kemudian pendaftaran lanjutan, kemudian login teman-teman. Di sini kita login ke akun SIM PKB yang sudah kita buat. Kita melengkapi data-data kita, yaitu ada biodata diri, kemudian data kemahasiswaan, bidang studi PPG yang akan dipilih. Tentunya ini harus sinkron ya dengan data kemahasiswaan kita. Ini adalah nanti akan dilakukan pengecekan data kita itu apakah linear apa enggak ijazahnya dengan PD Dikti dengan sistem PPG. Kemudian kita upload mengisi data pendukung ya, lokasi pelaksanaan tes, kemudian mengisi IC ya teman-teman, mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian ada verifikasi data IPK dan linearitas juga. Di situ teman-teman bisa mengunduh untuk pengumumannya di ppg.kemdikbud.go.id. Dan selanjutnya untuk jadwal pendaftaran dan juga jadwal seleksinya inilah seperti yang tertera di sini teman. Nanti pendaftaran dibuka tanggal 26 Agustus sampai 26 September 2022. Jadi waktunya 1 bulan penuh ya.
Dan selanjutnya nanti akan ada webinar tata cara pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa PPG yang gelombang 2 ini tepat tanggal 29 Agustus 2022. Teman-teman silahkan pantau di ppg.kemdikbud.go.id ya. Kemudian pengumuman kelulusan administrasi tanggal 5 Oktober. Kita cetak kartu peserta setelah lulus seleksi administrasi ya. Ini kita bisa ikut seleksi tahap 2 yaitu tes substantif, inilah tanggal ini. Kemudian pelaksanaan tes substantifnya tanggal 10 sampai 14 Oktober, pengumuman kelulusannya tanggal 4 November. Pengumuman jadwal wawancara tanggal 7 sampai 9 November. Pelaksanaan tes wawancara 9 sampai 18 November. Kemudian pengumuman hasil akhir yaitu wawancara tanggal 21 November 2022. Dan kita nanti melakukan konfirmasi kesediaan PPG Prajabatan itu adalah tanggal 24 sampai 26 November 2022. Penetapan mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 ini nanti kita tanggal 28 ini. Lapor dirinya ini adalah kita tanggal 29 November sampai 2 Desember ya. Orientasi mahasiswa tanggal 5 Desember. Nah teman-teman nanti mulai dari tanggal ini sudah menjadi mahasiswa PPG Prajabatan ya, yang gelombang 2. Kemudian awal perkuliahan tanggal 12 Desember 2022. Nah teman-teman tentunya harus dipersiapkan ya. Sejak sekarang waktu pendaftaran ada 1 bulan penuh. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan semoga teman-teman selalu sukses ya dan lolos di PPG Prajabatan ini. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.